Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Dapur Umi Ara. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Di video kali ini, Dapur Umi Ara akan membuat resep yang lagi viral, yaitu donat siram. Donat siram ini nggak digoreng tapi dikukus, kemudian disiram menggunakan glaze atau topping yang kita buat sendiri. Dari segi rasa nggak perlu diragukan lagi, ini tuh rasanya enak banget. Jadi donatnya nggak kalah sama donat yang digoreng. Buat kalian yang penasaran, tonton videonya sampai selesai ya. Bahan-bahannya ada 130 ml susu cair, kemudian 30 gram atau 2 sendok makan margarin kita cairkan terlebih dahulu, lalu campurkan bersama susu cair. Kemudian ada 35 gram atau 3 sendok makan gula pasir, masukkan ke dalam susu cair, kemudian aduk, pastikan gula pasirnya benar-benar larut. Lalu bahan lainnya ada 1 butir telur, campurkan ke dalam adonan susu. Lalu aduk hingga tercampur merata. Kemudian ada 3 gram atau 1 sendok teh ragi instan. Masukkan ke dalam bahan cair untuk mengetahui apakah raginya masih aktif atau tidak. Jika nanti setelah didiamkan beberapa menit akan ada buih, artinya raginya aktif ya. Sambil menunggu raginya aktif, kita siapkan wadah. Lalu masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan. Nah, ini dia bahan yang berbeda dari yang lain. Aku menggunakan coklat bubuk sebanyak 3 sendok makan. Jangan lupa coklat bubuknya diayak terlebih dahulu untuk memastikan coklat bubuknya tidak ada yang bergerindil. Setelah itu diaduk hingga tepung dan coklat tercampur secara merata. Kemudian masukkan 1/4 sendok teh garam. Aduk hingga tercampur rata. Masukkan bahan cairnya. Bisa dilihat ada buih pada ragi, tandanya raginya aktif. Aduk hingga semua bahan tercampur merata. Kalau kalian mau mengaduknya pakai tangan silahkan, tapi ini nggak perlu diuleni. Menurut aku, diaduk menggunakan spatula seperti ini juga sangat mudah mencampurnya. Karena gula pasirnya sudah larut, margarinnya juga sudah cair, dan juga telurnya sudah tercampur dengan bahan cairan. Sehingga saat kita mengaduknya seperti ini, semua bahan akan sangat mudah tercampur secara merata. Konsistensi adonan yang pas seperti ini ya. Tutup menggunakan kain bersih atau plastik wrap. Kemudian diamkan hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Untuk waktunya tergantung suhu sekitar. Ini setelah aku diamkan selama 45 menit. Kempeskan adonan hingga tidak ada lagi udara yang terperangkap di dalamnya. Kemudian pindahkan adonan ke meja kerja. Lalu bagi adonan, untuk berat atau besarnya sesuai selera masing-masing ya. Di sini aku akan membaginya untuk masing-masing adonan seberat 25 hingga 26 gram. Timbang semua adonan hingga selesai. Setelah semua adonan ditimbang, jangan lupa untuk selalu menutup adonan menggunakan kain ataupun plastik. Ambil 1 adonan, kemudian bulatkan sambil ditekan-tekan agar udara yang terperangkap di dalamnya keluar. Kemudian akan aku lanjutkan menggunakan cara seperti ini untuk membulatkannya hingga permukaannya mulus. Setelah permukaannya mulus, bagian bawahnya jangan lupa dikunci dengan mencubit-cubitnya seperti ini. Lakukan cara seperti ini hingga semua adonan selesai dibulatkan. Ini sudah selesai. Lalu tutup adonan. Kemudian istirahatkan adonan selama 15-20 menit.
Ini setelah aku istirahatkan selama 15 menit. Seperti pembuatan donat pada umumnya, ada proses degassing di mana kita pencet adonan untuk mengeluarkan gas pada adonan sebelum kita propping. Tujuannya agar serat adonan lebih padat dan donat yang kita hasilkan nanti tidak gampang kempes. Lakukan pada semua adonan, kemudian tutup adonan dan siap kita propping. Propping hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Untuk waktunya masing-masing daerah berbeda-beda ya, tergantung suhu sekitar. Ini sudah aku diamkan selama 40 menit. Adonannya sudah mengembang 2 kali lipat dan siap untuk dikukus. Masukkan ke dalam kukusan yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Kemudian tutup kukusan. Kemudian kukus selama 15 menit atau sampai adonan matang. Ini setelah aku kukus selama 15 menit, donatnya sudah matang. Lalu angkat donatnya. Dan ini hasilnya sudah aku kukus semua. Teman-teman bisa lihat hasilnya tidak ada yang keriput maupun yang kempes, dan pasti hasilnya ini lembut banget. Nah, sekarang saatnya untuk memberi topping. Yang pertama akan aku beri saus coklat. Saus coklatnya aku bikin sendiri. Kalau kalian mau resepnya silahkan klik link di atas. Lalu yang kedua aku beri saus keju. Saus kejunya juga aku bikin sendiri. Kalau kalian mau resepnya silahkan klik link di atas. Untuk yang ketiga aku beri selai coklat. Selai coklatnya aku beli. Biar makin cantik, beri topping lagi di atasnya. Untuk saus coklat aku beri meses, dan untuk saus keju aku beri parutan keju. Dan ini dia hasilnya. Dari segi rasa pastinya tergantung selera ya. Kalau kalian pecinta coklat, yang coklat pasti lebih enak. Kalau kalian pecinta keju, yang rasa keju pasti lebih enak. Dan pastinya rasanya tuh enak banget, gak kalah sama donat yang kita goreng. Kalian wajib coba di rumah ya. Adonannya sudah rasa coklat, disiram pakai saus coklat lagi tuh makin enak banget. Dan saus keju pun gak kalah enak. Adonannya pun sangat lembut walaupun dikukus. Intinya kalian wajib coba di rumah ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video dapur Umi Ara sampai selesai. Jangan lupa like, komen, serta share sebanyak-banyaknya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Sampai jumpa di resep dapur Umi Ara berikutnya. Tonton video yang ini juga ya.